Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Wijaya dengan NIM 23231040 dari Prodi Pendidikan IPA. Jadi di video kali ini saya akan memenuhi tugas pertemuan kelima mata kuliah pengantar kewirausahaan, yaitu tentang etika dan norma dalam bisnis. Yang pertama yaitu etika. Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai dan tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lainnya. Etik ialah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan seseorang. Keputusan etik ialah suatu hal yang benar mengenai perilaku standar. Etika bisnis kadang sering pula disebut dengan etika manajemen, yaitu penerapan standar moral ke dalam kegiatan bisnis. Yang berikutnya adalah norma. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Norma memberi pedoman tentang bagaimana kita harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, sekaligus menjadi dasar bagi penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan kita. Adapun macam-macam norma meliputi yang pertama yaitu norma khusus. Norma khusus yaitu aturan-aturan yang hanya berlaku dalam bidang kegiatan dan situasi yang khusus atau tertentu. Contoh-contoh aturan yang diterapkan dalam dunia kerja seperti jam masuk, cara kerja, pakaian, seragam, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu norma umum. Aturan yang berlaku lebih bersifat umum dan sampai pada tingkat tertentu boleh dikatakan bersifat universal. Adapun macam-macam norma umum meliputi yang pertama yaitu norma sopan santun. Norma sopan santun adalah norma yang mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah dalam pergaulan sehari-hari. Yang berikutnya itu norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan manusia dalam kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya norma moral. Norma moral yaitu aturan mengenai sikap dan perilaku manusia. Norma moral ini menyangkut tentang baik buruknya, adil tidaknya tindakan dalam dan perilaku manusia sejauh ia dilihat sebagai manusia. Apa saja sih prinsip-prinsip dari etika dan perilaku dalam bisnis? Menurut Sonny Keraf, prinsip-prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Yang kedua yaitu prinsip kejujuran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak dilakukan atas kejujuran. Yang selanjutnya prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle. Prinsip ini menuntut agar dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik hak pimpinan perusahaan. Adapun cara mempertahankan standar etika bisnis.
Yang pertama, ciptakan kepercayaan perusahaan. Kepercayaan perusahaan dalam menetapkan nilai-nilai perusahaan yang mendasari tanggung jawab, etika bagi pemangku kepentingan. Kembangkan kode etik. Kode etik adalah suatu cara catatan tentang standar perilaku serta prinsip etika yang diharapkan perusahaan dari karyawan. Nah, yang selanjutnya yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Menurut pendapat Zimmerman, ada 5 macam pertanggungjawaban perusahaan yang yaitu mencakup hal-hal berikut. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan. Perusahaan harus ramah lingkungan. Maksudnya perusahaan harus memperhatikan, melestarikan dan menjaga lingkungan, misalnya tidak membuang limbah yang mencemari lingkungan. Tanggung jawab terhadap karyawan. Menurut Ronald J. Ebert, semua kegiatan manajemen sumber daya manusia seperti penerimaan karyawan baru, penggajian, pelatihan, promosi, dan kompensasi merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan. Yang selanjutnya tanggung jawab terhadap pelanggan. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pelanggan menurut Ronald J. Ebert ada 2 kategori, yaitu menyediakan barang dan jasa yang berkualitas dan memberikan harga produk dan jasa yang adil dan wajar. Tanggung jawab sosial perusahaan juga termasuk melindungi hak-hak pelanggan. Menurut Ronald J. Ebert, ada 4 hak pelanggan, diantaranya adalah hak mendapatkan produk nyaman dan aman, hak mendapatkan informasi segala aspek produk, hak untuk didengar, dan hak memilih apa yang akan mereka beli. Sementara itu, menurut Zimmerman, ada hak pelanggan yang harus dilindungi meliputi hak keamanan, hak mengetahui, hak didengar, hak atas pendidikan, dan hak untuk memilih. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu etika adalah semua norma atau aturan umum yang harus diperlihatkan dalam bisnis yang merupakan sumber dari nilai-nilai yang luhur, perbuatan yang baik. Masalah yang dihadapi etika bisnis yaitu individu, korporasi, dan sistematik. Pada umumnya prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, norma adalah memberi pedoman tentang bagaimana kita harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat. Jenis norma dibagi menjadi 2, yaitu norma khusus, yaitu norma-norma khusus yang ada dalam aturan khusus yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus. Yang selanjutnya yaitu norma umum, yaitu aturan yang berlaku yang lebih bersifat umum sampai pada tingkat tertentu boleh dikatakan bersifat universal. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.